Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Hendarto Story di pembahasan pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 4. Sekarang kita masuk di pembelajaran pertama. Baiklah, ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lebih lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang sedang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Bahan dasar pembuat garam. Jawabannya adalah B. Air laut. 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Jawabannya adalah C. Pulau Sulawesi. 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap. 4. Pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Proses pembuatan garam adalah siapkan petak-petak tambak. Tambak diisi dengan air laut. Kemudian, tambahkan air garam ke dalam tambak setiap hari. Setelah 210 hari, garam bisa dipanen. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk petani garam mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam sama dengan 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. 20 menit
kemudian 1 jam 20 menit, 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 40 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. 2 jam 50 menit sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. 3 jam 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit sama dengan 185 menit. 6 jam 16 menit sama dengan 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit. 7 jam 60 menit sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. B. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. C. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. 2. 160 menit sama dengan 1 jam 40 menit. 3. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. 4. 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. 5. 420 menit sama dengan 7 jam 0 menit. Ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susun di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Silakan teman-teman perhatikan cara melipat kaos sesuai dengan langkah-langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Semoga pembahasan pembelajaran ini bisa teman-teman mengerti. Bertemu di video pembelajaran berikutnya lengkap dengan kunci jawaban. Hanya di Hendarto Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.